Saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Sang Triratna. Kali ini saya akan menyajikan tanya jawab Bante Utomo yang kami review agar dapat didengar oleh banyak orang yang berkaitan tentang makhluk halus. Mari kita simak dan renungkan. 1. Apakah dalam agama Buddha percaya adanya makhluk halus yang bisa merasuki ke dalam tubuh manusia? Makhluk apakah benar ada orang yang bisa berkomunikasi dengan para dewa? 2. Parita apa yang harus dibacakan saat kita menghadapi orang yang sedang kesurupan? 3. Apakah orang yang sudah meninggal arwahnya dapat merasuki salah satu anggota keluarganya? 4. Apakah yang kita lakukan apabila melihat makhluk halus? Jawaban: makhluk halus yang bergentayangan sebenarnya dalam istilah Buddhis dikenal sebagai alam peta. Memang mereka bisa mempengaruhi manusia sehingga orang berbicara dan bertindak sesuatu dengan pengaruh mereka. Kondisi ini sering disebut sebagai kesurupan. Selain makhluk peta, di sekitar kita juga ada makhluk dari alam yang lebih bahagia, yaitu alam dewa. Untuk orang-orang tertentu, mereka bisa berkomunikasi dengan alam lain. Namun, kadang orang juga sering salah mengerti bahwa komunikasi dengan makhluk tak tampak pasti dengan alam dewa, padahal mungkin dengan alam peta atau alam asura. Oleh karena itu, dalam Dhamma tidak dianjurkan orang untuk menyediakan dirinya sebagai sarana untuk kesurupan atau berkomunikasi dengan makhluk peta maupun dewa. Pada prinsipnya, dalam Buddha Dhamma, makhluk halus adalah termasuk makhluk hidup yang menderita sehingga perlu ditolong, bukan dimusuhi. Oleh karena itu, apabila seseorang umat Buddha bertemu dengan makhluk halus, hendaknya ia tidak merasa takut dan bahkan dapat memancarkan pikiran penuh kasih sayang dengan mengucap dalam hati, "Semoga semua makhluk berbahagia." Ulangi kalimat welas asih ini sebanyak mungkin, maka makhluk halus akan menjadi tenang dan tidak menimbulkan masalah lagi. Makhluk halus memang kadang dapat mempengaruhi orang di sekitarnya, baik anggota keluarganya maupun orang yang bukan keluarganya, sehingga orang tersebut akan bertindak dan berbicara menurut keinginan makhluk tersebut. Kondisi ini sering disebut sebagai kesurupan. Sebenarnya, istilah kesurupan atau kemasukan itu adalah istilah yang kurang tepat.
Mengingat tubuh manusia bukanlah seperti sebuah gelas kosong yang dapat diisi dan dimasuki suatu cairan atau benda. Istilah yang lebih sesuai dengan kenyataan ini adalah dipengaruhi. Jadi, menghadapi orang yang sedang dipengaruhi makhluk halus, sebaiknya orang di sekitarnya menanyakan kepada makhluk halus tersebut dengan baik-baik, tenang, maksud dan tujuannya. Biasanya, makhluk itu akan menyampaikan sesuatu atau mengungkapkan kesulitan tertentu yang sedang dihadapinya. Kalau memang masalah yang dihadapi makhluk halus tersebut dapat dibantu, misalnya saja dengan memberitahukan keluarganya bahwa dirinya telah meninggal dunia, maka ada baiknya seorang umat Buddha dengan pikiran penuh kasih sayang berkenan membantu mereka. Dengan demikian, mereka dapat berbahagia di alam kelahiran yang sekarang dan tidak lagi berusaha mempengaruhi orang lagi karena masalahnya telah diselesaikan. Namun, kalau memang makhluk itu agak sulit diajak komunikasi, umat Buddha secara sendirian maupun berkelompok dapat membacakan Karaniya Metta Sutta, yaitu khotbah Sang Buddha tentang pancaran cinta kasih. Sutta ini memang disampaikan oleh Sang Buddha dalam rangka memberikan pengertian kepada makhluk halus agar tidak mengganggu manusia. Biasanya, setelah dibacakan sutta tersebut, orang yang dipengaruhi dapat tenang dan terbebas dari pengaruh makhluk halus.